Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana melakukan konfigurasi FTP server. Yang perlu kita lakukan yang pertama kali adalah mengetahui apa itu file server. FTP server. FTP server adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mentransfer data antara komputer atau perangkat jaringan FTGV atau IP seperti internet atau intranet. FTP memungkinkan pengguna untuk mengupload, mendownload, dan mengolah file dari server atau komputer lainnya. Fungsi utama FTP yang pertama adalah transfer file, yang dimana FTP memungkinkan pengguna untuk mentransfer file dari suatu perangkat ke perangkat lain di jaringan, baik untuk mengubah, upload maupun mengunduh file. Fungsi yang kedua, manajemen file jarak jauh. Dengan FTP, pengguna dapat mengolah dan mengakses file yang tersimpan di server dari jarak jauh, seperti membuat, menghapus, dan mengubah file dari folder. Fungsi yang ketiga, komunikasi berbasis jaringan. FTP memungkinkan protokol TCP atau IP yang memungkinkan komunikasi yang lebih stabil dan terstruktur antara klien dan server. Setelah kita mengetahui apa itu FTP server, yang perlu kita siapkan untuk melakukan konfigurasinya, yang pertama kita masuk ke bagian browser, terus kita lakukan download. Yang pertama yaitu adalah mendownload aplikasi VirtualBox dengan menuliskan di browser VirtualBox download, terus masuk pada bagian atas. Pada bagian ini kita tinggal klik mau download pada OS yang mana. Selanjutnya kita akan melakukan download Debian 10 nya. Pada bagian ini kita tinggal masukkan tulisan download Debian 10.iso, terus kita masuk ke akun kita admin.com agar lebih banyak hanya karena dia sudah disimpan. Terus kita download pada bagian download Debian 10 master ini. Kita download Debiannya dvd.iso yang satu dan dvd2.iso. Jadi kita pilih dua-duanya. Buat apa download keduanya nanti akan dijelaskan di video. Selanjutnya kita akan mendownload aplikasi yang namanya WinSCV download, yang akan digunakan sebagai aplikasi agar bisa melakukan file server. Setelah mengetahui apa yang perlu disiapkan, selanjutnya kita akan masuk ke VirtualBox-nya. Pada bagian ini, setelah kita masuk ke dalam VirtualBox-nya, kita klik kanan pada Debian-nya, terus masuk ke bagian setting. Pada bagian atur, kita atur ke host only adapter. Jadi unreal baru oke. Terus kita tinggal start aja. Kita tunggu sampai masuk ke dalam Debian-nya. Termasuk seperti kita enter aja apain enter kita tunggu sampai masuk. Nah, setelah kita masuk ke bagian sini,
Kita ganti visualnya untuk berbasis teks saja dengan mencet Ctrl Alt F2, terus kita login sebagai akun root atau pengguna root. Terus hal pertama yang kita lakukan untuk melakukan konfigurasi FTP server adalah melakukan edit atau konfigurasi pada networknya pada Debian dengan perintah nano/network/interface. Terus kita turun ke bagian primary network interface. Pada baris pertama kita ganti pada bagian allow host block ini, kita ganti dengan tulisan auto. Kita ganti dengan tulisan auto. Terus pada bagian baris kedua pada tulisan DCP kita ganti dengan tulisan static. Terus kita tambahkan IP-nya dengan menuliskan address, terus masukkan IP yang kita apa kalian inginkan. Di sini saya menggunakan IP 10.10.10.1. Terus kita tambahkan netmasknya. Di sini netmasknya saya menggunakan /24 yaitu 255.255.255.0. Setelah selesai melakukan konfigurasi network seperti ini, kita tinggal Ctrl X kemudian terus enter. Selanjutnya kita akan melakukan restart pada konfigurasi IP pada network yang kita lakukan dengan perintah /etc/init.d terus networking restart. Dan setelah selesai seperti ini, tidak ada masalah dan ada tulisan OK berwarna hijau, maka restartnya berhasil dan tidak mengalami masalah. Setelah selesai, kita akan cek IP-nya dengan cek IP A, dan jika pada input S3-nya telah terganti menjadi IP yang kita gunakan atau yang sudah kita setting sebelumnya, maka bagus, sudah selesai konfigurasi network selesai. Selanjutnya kita lakukan adalah melakukan atau menambahkan CD-ROM DVD 2 nya dulu yang sebelum kita download. Buat apa? Karena DVD 2 ini digunakan untuk file servernya, file FTP servernya ada di situ. Dengan perintah apt CD-ROM add, dan jika mengalami masalah seperti tadi ada file, kita ulangi saja dan berhasil. Setelah berhasil seperti ini, kita lakukan adalah melakukan instalasi FTP server ya, dengan perintah apt install baru tulis pro FTPD, terus enter. FTPD terus enter. Terus bagian ini kita tulis yes saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika mengalami error seperti ini, kita ulangi saja instalasinya, dan masih error, kita akan melakukan perbaikan dengan menggunakan perintah apt minfix baru min broken install yang ada pada di atasnya itu apt minfix broken install. Nah, bisa diperbaiki, tulis yes. Terus selanjutnya kita akan memasukkan DVD 1 dulu, enter. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Kita tunggu saja. Nah, setelah selesai seperti itu, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi pada
FTP-nya dengan menggunakan perintah nano /etc slash pro FTVD slash pro ftpd.config. Tergeser pada bagian server name ini pada tulisan Debian kita ganti dengan sesuai nama DNS server FTP server yang akan kalian gunakan. Di sini saya akan menuliskan contohnya. Saya akan menggunakan tulisan ftv.anam.net karena agar sampel aja. Lanjutnya kita turun ke bagian bawah, kita cari baris yang namanya Animouse. Kita gosok dulu ke bagian bawah, cari Animouse. Nah, pada bagian baris Animouse ini kita hapus pagarnya dulu. Pada bagian Animouse configuration, pada baris pertama kita hapus pagarnya. Pada barisan kedua juga hapus juga. Tapi sebelumnya kita akan melakukan penggantian nama pada Animouse dulu. Pada barisan pertama, sini saya akan mengganti namanya dengan nama lokasi di mana file yang kita gunakan disimpan. File yang kita akan di lokasi file di mana file servernya disimpan langsung lah di /home/ftv.anam.net sesuai dengan FTP server /home/FTP server untuk dimana lokasi penyimpanan file pada FTP servernya. Terus pada bagian user kita juga hapus. Pada bagian user ini kita ganti dengan tulisan, contohnya di sini saya akan menggunakan tulisan TKJ aja. Agar gampang, terus kita turun lagi ke bagian bawah, ke bagian tulisan Animouse juga. Turun lagi, udah Animouse, kita hapus pagarnya juga. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan menggunakan untuk melakukan pengesahan, kita pencet Ctrl X, kemudian dia terus enter. Selanjutnya kita akan melakukan atau pindah direktori ke direktori home dengan menggunakan perintah cd/home. Terus kita ls untuk melihat file apa saja yang ada di dalamnya. Terus kita buat file FTP servernya yang sebelumnya kita gunakan untuk melakukan penyimpanan. Sebelumnya kan tidak ada, jadi kita akan membuatnya dengan menggunakan perintah menggunakan perintah mkdir ftp min server, terus enter. Terus kita ganti modelnya agar bisa disesuaikan atau memberikan izin kepada pengguna. Untuk mengganti modelnya, kita
ganti model dengan menggunakan perintah chmod 777 FTP server bergaris merek, terus enter. Juga kita buat user yang digunakan sesuai dengan nama user yang kita sudah buat sebelumnya. Kita gunakan user sebelumnya itu dengan menggunakan nama tkj. Jadi kita buat user baru dengan nama tkj dengan perintah add user tkj. Nah, bagian ini kita disuruh masukkan passwordnya. Nah, password kita isi sembarang aja sesuai dengan yang kalian mau. Siapa seperti kalian mengingatnya. Jadi kita suruh ulangi lagi passwordnya. Dan bagian full name kita isi tkj aja. Terus bagian road number kita bisa skip, word, telepon, home telepon juga skip. Terus bagian ini kita tinggal enter atau yes. Nah, setelah selesai seperti ini, dalam pembuatan usernya kita akan melakukan restart pada konfigurasi FTP servernya dengan menggunakan perintah kita pindah restart IP server dengan menggunakan perintah nano dengan perintah /init.proftp. Salah bagian ini dengan perintah /etc/init.t/proftpd restart. Itu benar dan kita cek IP-nya. IP nomor klik IP A kadang tuh ke nggak terrestart atau ke ulang IP yang kita gunakan. Jadi kita akan melakukan restart ulang aja dengan menggunakan perintah /etc/init.t/networking restart. Terus kita cek lagi IP-nya udah ada atau belum. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu masuk ke bagian control panel. Kita tunggu. Terus pada bagian network and internet, network and sharing center, bagian yang adapter setting, bagian ether atau virtual host ethernya, properti bagian IPv4 kita atur seperti pada video di atas, yaitu menggunakan IP gateway-nya, IP servernya atau Debian 10-nya. Terus pada IP address kita isi aja, bisa 2 sampai 10, isi 2, 5, 6, serah aja. Terus oke, kita close aja, close. Selanjutnya hal yang kita lakukan adalah melakukan cek koneksi dengan melakukan test ping ke server Debian-nya dengan menggunakan cmd dengan menuliskan perintah ping, terus tuliskan IP FTP server atau Debian 10 yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan 10 dan melakukan ping dan tidak ada masalah dan berhasil terkirim. Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka aplikasi WinSCP. Setelah masuk pada bagian ini, kita bagian file protokol, kita ganti dengan FTP. Terus kita masukkan hostname
bagian hostname ini kita tuliskan hostname-nya yaitu IP pada Debian yang kita konfigurasi. Terus bagian barang kita 21 aja nggak apa-apa. Username-nya di sini saya buat TKJ. Terus kita masukkan password terus login. Nah, setelah masuk pada bagian ini kita akan melakukan yang namanya pengiriman file dari laptop saya ke Debian-nya atau server FTP-nya dengan mengklik file yang akan kita kirim. Kenapa nggak bisa nih? Terus kita klik upload, baru upload. Terus pada begini ini kita oke aja. Nah, setelah terkirim seperti ini, malah kepencet kita X saja untuk melakukan pengecekan apakah filenya berhasil terkirim apa atau tidak. Kita bisa mengeceknya di Debian-nya, di Debian server Debian-nya dengan masuk ke direktori FTP server. Tuh kita ls, tuh ada FTP server. Terus kita masuk direktori ke direktori FTP server ya, dengan menuliskan perintah nano dengan menggunakan untuk direktori kita pencet cd /home/ftp server. FTP server. Nah, setelah masuk seperti ini kita ls, dan tuh di bagian ini ada file yang kita simpan yaitu topologi ppt. Dan jika setelah pengecekan berhasil, maka konfigurasi yang kita lakukan telah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.